Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang fasik membawa suatu berita, maka klarifikasilah agar kalian tidak menimpakan musibah kepada satu kaum. Karena suatu kebodohan kalian menyesali apa yang telah kalian lakukan. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-6. Ikhwani fillah rahimakumullah, saat ini kita tengah berada di era informasi. Setiap orang bisa menjadi sumber sekaligus bisa menyebarkan informasi. Hanya dengan sentuhan jari informasi bisa menyebar kemana-mana. Sungguh ini sangat bagus bila informasi yang beredar itu berisi tentang kebaikan dan mengandung kebenaran. Namun fakta tidak menunjukkan demikian. Banyak informasi yang bertolak belakang satu sama lain. Banyak informasi tidak jelas konten maupun sumbernya. Banyak informasi yang cenderung bombastis dan berlebihan. Banyak bertebaran berita bohong. Banyak bertebaran informasi yang direkayasa tanpa fakta nyata. Dan banyak informasi menyesatkan. Hasilnya, ada orang jujur dinilai pendusta. Pendusta dinilai jujur. Pengkhianat dipercaya dan diberi amanah. Sementara orang yang amanah dicap sebagai pengkhianat. Mungkin ini era yang telah diperingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang silam, di mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasu sanawatu khada'atu, yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzibu fiha as-sadiqu, wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yantiqu fiha ruwaibidah, qila wa marwaibidah, qala ar-rajulu safihu yatakallamu fi amril amma." Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipuan. Di dalam tahun-tahun itu pembohong dipercaya. Orang jujur dinilai pembohong. Pengkhianat diberi amanah. Orang yang amanah dinilai pengkhianat. Di situ Ruwaibidah berbicara. Ditanyakan apakah Ruwaibidah itu? Beliau bersabda, orang bodoh berbicara urusan publik. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dan At-Tabrani. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tidak mungkin penyebaran informasi bohong atau hoax berlangsung dengan sendirinya. Tentu ada pihak-pihak yang sengaja melakukannya demi sebuah kepentingan. Akibatnya satu kebohongan bisa beranak pinak menjadi sekian banyak kebohongan. Dalam pandangan Islam, kebohongan al-kadzib secara umum adalah haram. Termasuk di dalamnya membuat berita bohong adalah suatu dosa dan haram hukumnya. Ya, begitu pula menyebarkan berita bohong. Dalam hal ini Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa iyyakum wal kadhibu fa innahu ma'al fujur wa huma finnar." Tinggalkanlah kebohongan karena sesungguhnya kebohongan itu bersama kekejian dan kedua pelakunya di dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Berbicara bohong juga dinyatakan sebagai salah satu karakter orang munafik. Hal itu menunjukkan bahwa berbohong merupakan dosa yang sangat besar. Dalam hal ini membuat tulisan bohong sama dengan berbicara bohong. Semua bentuk-bentuk bohong dilarang untuk dilakukan oleh siapapun, termasuk berbohong untuk mendukung kepentingan para pemimpin. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innahu satakunu ba'di umara'u man sadaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dzulmin falaisa minni
walastu minhu wa laysa biwaridin alayya haudin wa man lam yusaddiqihim bikadihim wa lam yu'inhum ala dzulmihim fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayya haudin. Sungguh akan ada sesudahku para pemimpin, siapa saja yang membenarkan kebohongan mereka dan mereka membantu kezaliman mereka, maka ia bukan golonganku dan aku bukan golongannya. Ia pun tidak akan menemaniku di telaga. Sebaliknya, siapa saja yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka ia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya. Ia pun akan masuk ke telagaku bersamaku. Hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Membenarkan kebohongan para pemimpin adalah haram. Pelakunya bisa tidak masuk surga dan tidak diakui sebagai golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi berbohong untuk mendukung kepentingan penguasa atau membantu kezaliman penguasa. Karena itu Islam memerintahkan untuk menjauhi kebohongan atau menyebarkan hoax dan tidak menyebarkannya. Untuk itu Islam mensyariatkan tabayun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6 yang saya bacakan tadi, ya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang fasik membawa suatu berita, maka klarifikasilah agar kalian tidak menimpakan bencana atas satu kaum karena suatu kebodohan sehingga kalian menyesali apa yang telah kalian lakukan. Kata tabayun bermakna klarifikasi, itu menjadi kata kunci dalam menghadapi berita bohong, ya. Imam At-Tabari memaknai kata tabayun dengan menyatakan, hendakkanlah dulu sampai kalian mengetahui kebenarannya, jangan terburu-buru menerimanya. Ya. Sementara Syekh Abu Bakar Al-Jaiziri mengartikan tabayun dengan menyatakan, telitilah kembali sebelum kalian berkata, bertindak, dan memvonis. Ya. Karena itu di dalam berbicara dan bermedia sosial, hendaknya seorang muslim tidak gampang men-share atau menyebarkan apa saja yang diterima. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah dinilai pendusta jika dia biasa menceritakan semua apa yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat. Bagaimana tata cara menggunakan media sosial yang baik menurut syariat Islam. Tidak mudah men-share berita-berita yang belum jelas, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tabayun terlebih dahulu, agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.